Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budiastono. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda dengan nomor NPM 22.252. Di sini saya akan membuat tugas ITS ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MMH. Dengan ini saya akan membawakan materi tentang Undang-Undang KDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Tak hanya anak perempuan, dan kekerasan juga terkadang dialami oleh para lelaki. KDRT ada yang kasusnya viral dan ada juga yang tidak viral. Banyak kasus yang timbul di sekitar kita, bahkan kita tidak mengetahuinya. Beberapa faktor yang kerap terjadi penyebab KDRT diantaranya persoalan ekonomi, kehadiran pihak ketiga, dan faktor sosial budaya. Perihal KDRT ini sudah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini terdapat sejumlah larangan dan sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya larangan dalam Undang-Undang KDRT seperti kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, atau penderita psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sanksi pidana dalam Undang-Undang KDRT, yaitu 1. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi 1. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. 2. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat. Ketiga, pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal. Keempat, pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi 1. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Yang kedua, pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami atau
maksud saya dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Serta ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. 1. Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kedua, pidana penjara selama 4 tahun hingga 15 tahun atau denda sebanyak 12 juta hingga 300 juta bagi setiap orang yang memaksa orang dalam lingkup rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. 3. Pidana penjara selama 5 tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban menderita luka yang tidak dapat sembuh sama sekali atau mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama sebulan atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Bagi ancaman untuk hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga meliputi 1. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya atau yang membatasi keluarganya untuk bekerja sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Selain sanksi pidana, Undang-Undang KDRT juga mencantumkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku KDRT, yakni berupa 1. Pembatasan gerak pelaku bagi yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak atau waktu tertentu, maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dari hasil pembahasan ini saya akan memberikan saran kepada teman-teman, yaitu untuk para suami dan istri untuk selalu menjaga keharmonisan dan keterbukaan dalam rumah tangga, serta menghindari segala tindakan yang bisa menyebabkan KDRT. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya menyarankan kepada teman-teman apabila ingin melanjutkan studi agar tidak ragu untuk berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.